Pancasila. Momen untuk mengenang dan memperkuat identitas ND sebagai kota rahim Pancasila. Kita mengenang waktu itu, Selasa 14 Januari 1934, tepatnya pukul 8 pagi, tibalah Soekarno, putra Sang Fajar, yang diasingkan lantaran aktivitasnya di Partai Nasional Indonesia dianggap membahayakan eksistensi pemerintah Hindia Belanda. Setelah menjejakkan kakinya di daratan pelabuhan ND, tentara pengawal dari Surabaya kemudian menyerahkan Soekarno kepada tentara Hindia Belanda ND. Dalam pengawalan ketat, Soekarno digiring menuju Pesanggerahan, markas militer Belanda yang sekarang menjadi kantor detasemen polisi militer 161 ND yang berjarak sekitar 500 meter dari pelabuhan ND untuk melapor diri. Setiba di pos militer, Soekarno menemui pimpinan tentara Belanda yang telah menunggu kedatangannya. Berada di ND sudah seperti berada di ujung dunia. Demikian ungkap Soekarno dalam biografinya yang ditulis Sandy Adams. Rumah milik Haji Abdullah Ambowaru menjadi tempat pengasingan Bung Karno bersama keluarga selama 4 tahun. Hari-hari awal berada di ND terasa sangat berat bagi Soekarno dan keluarga. Bung Karno tertekan dan sangat gundah gulana hatinya. Namun Ibu Inggit, istrinya, selalu mendukung dengan menyemangatinya dengan penuh cinta. Kehadirannya bagaikan pelita bagi Soekarno dalam menjalani hari-hari sulit selama di pembuangannya. Rumah ini menjadi saksi sejarah segala pergumulan hidup seorang pejuang bagi bangsa Indonesia. Rumah ini tidak sekedar rumah tahanan biasa, tetapi di sini seekor Raja Wali yang telah patah sayapnya dirawat dengan penuh kasih Ibunda Pertiwi. Selama berada di ND, Soekarno bergaul akrab dengan para misionaris Katolik di Biara Santo Yosef. Hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef untuk dapat bertukar pikiran. Di Serambi yang dulunya disebut Pendopo, di sanalah Soekarno bisa membaca dan meminjam buku dari para misionaris dan biarawan yang tinggal di rumah Biara Santo Yosef. Soekarno banyak berdiskusi. Diskusi Soekarno dengan para pastor memperkenalkan vitalitas kontribusi agama sekaligus memperkenalkan nilai-nilai Katolik tentang kemanusiaan, ketuhanan, dan keadilan.
Seekor Raja Wali putih kini tak berdaya, dengan sebelah sayap terpatah. Keperkasaannya kini telah terkulai lemas, dengan sayap yang tak mampu dikepak lagi. Sirnalah sudah harapannya untuk meraih kemerdekaan bagi bangsa ini. Bagi Belanda, Pertiwi Ende barangkali tak lebih dari sebuah penjara bagi Soekarno. Tetapi sebenarnya Ende adalah tanah terjanji, dan ia dituntun ke tempat ini untuk pemulihan dan penumbuh benih-benih keyakinan baru bagi sang Raja Wali untuk menerbangkan bangsa ini menuju negara yang merdeka dan berdaulat di atas fondasi yang kokoh merengkuh bumi. Ibu Amsi, ibu mertua yang sadar peran dan fungsi dalam ikut menjaga semangat Bung Karno, semangat menggelora untuk memerdekakan bangsanya. Dan di akhir riwayat, Bumi Endelah yang ditetapkan Tuhan untuk memeluk jasad wanita mulia itu. Diasingkan di Ende, kota kecil yang jauh dari toko-toko revolusi lainnya, tanpa teman, tanpa mimbar, dan tak ada pidato. Pengalaman hidup Bung Karno di Ende telah membawanya jauh lebih dalam menghayati hidup dan esensi perjuangannya. Di Ende, Bung Karno seakan bermetamorfosa dari seorang politikus yang sibuk dengan PNI menjadi seorang negarawan yang memikirkan masa depan bangsa. Di bawah pohon sukun yang menjadi tempat paling digemarinya, Bung Karno sering duduk menatap ke laut lepas, membaca buku dan merenung, serta menemukan inspirasi dasar negara yang selanjutnya dirumuskan menjadi Pancasila. Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat ini hari demi hari. Di sana, dengan pemandangan laut lepas tiada yang menghalangi, dengan langit biru yang tak ada batasnya, dan mega putih yang menggelembung. Di sanalah aku duduk termenung berjam-jam. Aku memandangi samudra bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar, memukuli pantai dengan pukulan berirama. Dan kupikir, bagaimana laut bisa bergerak tak henti-hentinya, pasang surut, namun ia tetap menggelora secara abadi. Keadaan ini sama dengan revolusi kami. Revolusi kami tidak mempunyai titik batasnya. Revolusi kami, seperti juga samudra luas, adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu di waktu itu bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada. Ende bukanlah yang terkecil dalam bentangan semesta, tapi Ende adalah kota besar, karena Ende melahirkan peradaban tata dunia baru. Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini, kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salam Pancasila dari Ende untuk Indonesia.